Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Saya ulangi lagi, pada kesempatan ini menyampaikan tentang fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Lah sekarang fungsinya apa? Saya jelaskan. Yang pertama, fungsinya hadis sebagai memperkuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, hadis fungsinya memperkuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Fajtanibu rijsa, jauhilah olehmu tentang ar-rijsah, yaitu berhala-berhala. Ar-rijsa minal awthan, ar-rijsa mana aslinya kotor, yaitu berhala. Wajtanibu, dan jauhilah qaulaz zur, ucapan-ucapan dusta atau perkataan dusta. Di sini mahalus syahid atau yang menjadi poin pembahasan pada lafadz qaulaz zur, wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan dusta. Di sini diperkuat oleh sebuah hadis. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, beliau menyampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian semua ingin saya ceritakan tentang akbaril kabair, tentang dosa yang terbesar atau tentang dosa-dosa besar? Kulna, para sahabat, kulna ya Rasulullah. Kulna bala ya Rasulullah. Kulna, para sahabat menjawab, bala, iya ya Rasulullah. Qala, beliau menjawab, pertama, al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Akhirnya beliau, baginda Nabi, sedang bersandar. Wa kana muttaqian, bersandar, fajalasa, dan beliau sambil duduk. Waqalah, dan bersabda, ala wa qauluz zur, awas, jauhilah perkataan dusta. Jadi pada hadis wa qauluz zur maksudnya ini bukan cuma sekedar jauhilah, tapi termasuk kategori perkataan dusta itu adalah dosa besar. Berarti hadis ini memperkuat tentang hukum yang berada di Al-Quran tadi. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, fungsinya hadis adalah memberikan rincian dan penjelasan. Karena kadang di dalam Al-Quran itu masih umum. Contoh kecilnya tentang masalah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Adapun kaifiyahnya, tata caranya, sholat duhur itu berapa rakaat, jumlah rakaatnya, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, dan ini dijelaskan dalam hadis. Contohnya masalah sholat menjelaskan tentang masalah hadis menjelaskan tentang shollu kama ra'aitumuni usolli, kata beliau, baginda Rasul, kalian semua melaksanakan sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi para sahabat melihat Nabi sholat bagaimana? Ada Fatihahnya, berdiri, ruku'i, tidak, dan seterusnya. Itulah fungsi hadis, menjelaskan tentang keumuman yang terdapat di Al-Quran. Nah, sekarang juga termasuk contohnya masalah hukum. Nah, ini masalah haramnya mayita atau bangkai. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat alaikum, diharamkan, alaikum, atas kalian semua, al-maitah, bangkai. Semua jenis maitah,
semua jenis bangkai itu hukumnya haram. Wadam, dan juga darah. Berarti semua jenis darah hukumnya haram. Walahmul khinzir, dan daging babi. Lah sekarang ayat ini diperinci atau dijelaskan oleh sebuah hadis. Tadi seakan-akan menjelaskan bahwasanya semua jenis bangkai, semua jenis darah itu hukumnya haram. Tidak boleh dikonsumsi. Ternyata di dalam hadis dijelaskan, hadis yang sudah masyhur, uhillat lana maitatani wa damani. Kata baginda Nabi, uhillat, dihalalkan, lana, bagi kita, maitatani, ada dua bangkai, wa damani, dan ada dua darah. Fa ammal maitatani falhud wal jarad. Dua bangkai yang halal, yang tidak haram bagi kita, yaitu al-hud, ikan. Jadi semua jenis ikan, walaupun berbentuk bangkai. Kalau kita menemukan ikan di laut atau mungkin di sungai, walaupun sudah bangkai, karena istilah bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Saya ulangi lagi, maitah atau bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Mungkin alatnya tidak tajam, atau mungkin tajam cuman diangkat sampai beberapa kali. Nah, padahal kan seperti itu nggak boleh, sehingga ketika mati itu namanya maitah atau bangkai. Nah sekarang ada pengecualian dari ayat di atas yang mengatakan seakan-akan semua jenis bangkai itu haram. Ternyata ada pengecualian, istisna. Ada dua bangkai yang halal, yaitu al-hud, ikan, wal jarad, dan juga belalang. Ini halal. Selanjutnya ayat di atas akan memberi sebuah pemahaman bahwasanya semua jenis darah, wadam, semua jenis darah itu hukumnya haram. Tapi di sini ada dua. Wa ammad damanih, ada dua darah yang halal, yaitu falkabid wattihal. Falkabid wattihal. Terjemahnya yaitu hati dan limpa. Al-kabid itu hati, at-tihal itu limpa. Jadi dua darah ini tidak haram tapi halal. Selanjutnya, fungsi daripada Al-Quran itu sebagai menetapkan hukum. Nah, jadi mungkin tidak tercantum dalam Al-Quran, maka ini ditetapkan oleh sebuah hadis. Contohnya, dalam masalah ini, ketika ada sebuah wadah, entah itu gelas, tempat minum, atau mungkin piring atau sejenisnya, dijilat anjing, maka Nabi merintah untuk disucikan, dibasuh sebanyak 7 kali, yang ihdahunnah, salah satunya memakai debu. Ini kan menunjukkan bahwasanya jilatan anjing itu hukumnya najis, dan ini di Al-Quran tidak ada. Berarti menunjukkan jilatan anjing itu hukumnya najis. Adapun nanti tentang ajza atau anggota yang lain itu najis, itu ala sabil qiyas, ada di sumber hukum yang keempat, yaitu qiyas dalam mazhab Syafi'i. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan jika ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang puas, saya minta maaf dan silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.